Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, saya akan mengomentari terkait video dari Muhyiddin yang suka ngotot-ngotot. Muhyiddin ini mengomentari video dari Gus Abbas, pimpinan pusat PWILS. Jadi Muhyiddin ini dengan sangat ngotot, gaya khasnya marah-marah, bahwa mengatakan kalau Gus Abbas Buntet ini terlalu lancang mengatakan bahwa Habib Abdullah Al-Haddad itu kafir. Padahal ulama sedunia tidak ada yang berani mengatakan kalau Habib Abdullah Al-Haddad itu kafir. Kemudian Muhyiddin ini juga mengatakan bahwa para mukimat ini tidak bisa memahami konteks yang tertulis dalam kitab-kitab Ba'alawi. Jadi kenapa para mukimat ini seringkali menyalahkan teks-teks yang tertulis di kitab Ba'alawi? Ini bukan kesalahan kitabnya, tetapi kesalahan otak para mukimat yang tidak mampu menerjemahkan isi kitab tersebut. Dan yang terakhir, Muhyiddin ini mengatakan kalau apa yang disampaikan oleh Gus Abbas terkait mi'rajnya Habib Abdullah Al-Haddad, kemudian yang Gus Abbas mengatakan itu adalah hal yang menjadikan orang bisa disebut kafir. Ini Muhyiddin ini minta ditunjukkan kitab yang mengatakan secara langsung bahwa Habib Abdullah Al-Haddad ini mi'raj. Kata Muhyiddin ini sudah nyari-nyari tapi belum ketemu. Oke, akan saya paparkan secara runtut kenapa sampai kemudian Gus Abbas ini mengkafirkan Habib Abdullah Al-Haddad yang ngaku mi'raj, seperti halnya mi'rajnya Rasulullah. Namun sebelum saya masuk pada pembahasan untuk seluruh penonton, dari manapun semua yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe. Kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung masuk pada pembahasan. Sebagai materi pembahasan kali ini, saya tampilkan video dari Muhyiddin yang suka ngotot-ngotot dan marah kepada Gus Abbas Buntet dan mengatakan bahwa Gus Abbas Buntet ini tidak memahami konteks yang tertulis dalam kitab-kitab Ba'alawi. Video ini cukup panjang, saya tampilkan 5 menit dan saya harap penonton bisa menyimak hingga selesai video ini karena akan saya paparkan secara runtut dan jelas tanpa tedeng aling-aling dari berbagai sumber kitab yang mengatakan bahwa Habib Abdullah Al-Haddad bisa dihukumi kafir. Dan kemudian apa yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet ini tidak salah dengan merujuk salah satu kitab pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penonton bisa simak video dari Muhyiddin yang ngotot-ngotot berikut ini. Bukan karamah, ini adalah khurafah, batil mubin wa kufr mubin. Kitab Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqibil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ngendika para syarif para rasul wa qala Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad inni wa wudi ali lil mi'raj bi
Masjidil Hujairah. Gusti Allah menyediakan masjid untuk saya mi'raj di Masjid Hujairah. Wa husila li syaqqus sadri di Masjid Bani Alwi, dan saya juga dibelah dadanya di Masjid Bani Alwi. Cerita ini adalah cerita mukjizat Kanjeng Nabi dipun tempelaken dumateng Bani Alwi. Ini bukan karamah, ini adalah khurafah, batil mubin wa kufrum mubin. Ki wong NU kudu tegas, Ahlus Sunnah wal Jamaah ora wani. Dalam video tadi sangat-sangat jelas apa yang dinyatakan oleh seorang ketum PWI LS, tokoh utama, ulama besar, para begal nasab, para mukimat, Bapak Abbas Billy, di mana yang bersangkutan ini menyatakan, menukil sebuah perkataan yang diduga, diasumsi bahwa perkataan itu adalah perkataan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di mana katanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu mengatakan serta mengakui bahwa beliau itu mi'raj dan dibelah dadanya, seperti yang terjadi terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian dikomentari dan ditanggapi oleh Bapak Abbas ini dengan pernyataannya bahwa ini adalah khurafat. Bahkan bukan hanya sebatas khurafat, tapi lebih tegasnya, lebih parahnya lagi, beliau menyatakan apa? Ini kufrum mubin, kekafiran yang nyata, kekafiran yang jelas-jelas kafir. Maka pertama, menanggapi hal ini, beliau itu secara tidak langsung telah mengatakan kafir terhadap Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. La haula wa la quwwata illa billah. Ini adalah sebuah pernyataan yang lancang dan berani. Berani begitu ya. Tapi berani dalam keserampangan. Berani dalam kesesatan. Jadi pernyataan beliau ini adalah pernyataan yang lancang dan berani. Karena apa? Gak ada ulama sedunia yang berani, ulama mu'tabarin tentunya min ahli sunnati wal jamaati, yang berani mengkafirkan, jangankan mengkafirkan, mengatakan fasik terhadap Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, gak ada. Ada kelompok mukimat ketum PWILS, berani mengatakan itu kufrum mubin, jelas ini adalah kekafiran. Dalam artian orang yang mengatakan itu, yang disangka bahwa yang mengatakannya adalah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau telah kafir. Karena kan hukum itu bukan kepada perbuatannya. Jatuhnya hukum itu bukan kepada perbuatannya, tapi kepada pelaku. Makanya disebut dengan mukallaf begitu ya. Yang terkena hukum itu bukan perbuatan itu, tapi yang mengatakan atau pelaku dari ucapan yang diduga bahwa yang mengucapkannya itu adalah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Maka secara otomatis beliau itu mengatakan bahwa Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu kafir. Jelas ini adalah sebuah keberanian dan kelancangan yang luar biasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menanggapi bahwa saya mencari itu sumber yang disebutkan di kitab apa begitu oleh Bapak Abbas Billy ini. Saya cari, ibaratnya belum saya temukan redaksi dari yang katanya hal itu adalah perkataan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Saya cari belum ketemu, maka mohon mungkin ada di antara para netizen, para pendengar mengetahui di halaman berapa, di baris keberapa, tolong tanggapi, komentari di kolom komentar, kasih tahu kami. Karena apa? Karena kami mencari itu bukan karena tujuan untuk membenarkan ya, tapi mencari sebuah kebenaran. Apakah betul ia seperti itu? Apakah ia benar ini adalah perkataan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Beliau mengaku mi'raj, beliau mengaku dibelah dadanya. Karena bukan hanya 1-2 kali para tokoh-tokoh mukimat itu memframing, membuat narasi dusta. Banyak sekali framing narasi sesat menyesatkan dari para tokoh-tokoh mukimat yang kemudian digulirkan, dinyatakan bahwa ternyata ajaran para habaib itu, ajaran Ba'alawi adalah menyimpang, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka saya katakan sekali lagi, dan hal ini sudah saya sering katakan bahwa
Bukan kitab Ba'alawinya yang salah. Bukan kitab para habaib yang menyimpang dan serampangan, tapi pemahaman Anda para mukimat di dalam memahami kitab-kitab para habaib itu yang ngaco dan serampangan. Dari video yang baru saja kita saksikan dengan durasi cukup panjang, tampak Muhyiddin itu ngotot-ngotot merasa paling benar, merasa paling mampu memahami teks-teks berbahasa Arab. Sehingga ceramah Gus Abbas itu dilabrak seakan-akan bahwa Gus Abbas itu orang yang tidak paham apa-apa. Seakan-akan Gus Abbas itu salah memahami kitab Ba'alawi. Sehingga Muhyiddin ini mengatakan bahwa Gus Abbas lancang telah mengkafirkan Habib Abdullah Al-Haddad, bahkan kafir secara jelas. Padahal menurut Muhyiddin ini tidak ada satupun ulama yang berani mengkafirkan Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian Muhyiddin juga tanya, dari mana sumber pernyataan Habib Abdullah Al-Haddad tersebut? Muhyiddin mencari-cari kitabnya tidak ketemu. Nanti akan saya tunjukkan kitabnya. Dan Muhyiddin ini mengatakan para mukimat memang tidak bisa memahami kitab-kitab karya Ba'alawi. Sehingga banyak mukimat yang menyalahkan dan menganggap dongeng-dongeng dalam kitab Ba'alawi sebagai khurafat. Padahal bukan salah kitabnya, tetapi kesalahan mukimat yang tidak bisa memahaminya. Itu kata Muhyiddin. Saya akan jelaskan kenapa Gus Abbas berani mengatakan bahwa Habib Abdullah Al-Haddad bisa dihukumi orang yang kafir dengan sebab mengaku Mi'raj. Padahal kata Muhyiddin tadi tidak ada satupun ulama yang berani mengkafirkan Habib Abdullah Al-Haddad. Soal Mi'rajnya Habib Abdullah Al-Haddad ini sebenarnya tidak hanya satu kitab yang memuat cerita tersebut. Saya pernah mengulas dari kitab Tadhkirun Nas, tapi saya lupa halamannya. Kemudian dalam kitab Tuhfatul Ahbab ini juga sudah pernah saya ulas dan akan saya runtut lagi. Lah soal pengakuan Mi'rajnya Habib Abdullah Al-Haddad ini saya mengambil satu kitab. Yang pertama adalah kitab Ghayatul Qasdi wal Murad. Ini ada di halaman 187 jilid pertama, cetakan Darul Hawi. Teks Arabnya saya tampilkan di layar biar Muhyiddin melek, biar Muhyiddin bisa melihat. Saya baca teksnya. Wa urijabi ilas samawati sab'i summa ilal kursi summa ilal arsy summa ila qoba qausaini au adna wa ra'aitu hunaka mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin wa hadza kulluhu min fadlillahi ta'ala alayya wa min barakati mutaba'ati li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya, dan aku diperjalankan naik atau Mi'raj ke langit yang 7, kemudian ke Al-Kursi, kemudian ke Al-Arsy, hingga mencapai kedudukan Qoba Qausaini au Adna. Kemudian, di sana aku melihat apa yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Ini semua adalah karunia Allah Ta'ala kepadaku dan berkat mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kitab Ghayatul Qasdi wal Murad, jilid 1 halaman 187, ini pengakuan Habib Abdullah Al-Haddad yang dimi'rajkan oleh Allah ke langit yang 7. Bahkan sampai ke Al-Kursi, sampai ke Al-Arsy, bahkan sampai ke Qoba Qausaini au Adna. Bahkan ia melihat apa yang belum pernah dilihat, kemudian mendengar apa yang belum pernah didengar, dan apa yang belum pernah terlintas di hati manusia. Ini jelas bahwa Habib Abdullah Al-Haddad ini mengaku dimi'rajkan
Oke, kalau Muhyiddin mau ngeles, itu mi'rajnya mi'raj birruh, tidak mi'raj seperti halnya mi'raj Rasulullah. Oke, jika Muhyiddin mau berkilah semacam itu sah-sah saja. Karena memang dalam kitab Ghayatul Qasdi wal Murad ini tidak dijelaskan secara rinci apakah mi'raj di sini adalah mi'raj birruh atau mi'raj birruh wal jasad sebagaimana mi'rajnya Rasulullah. Jadi sah-sah saja kalau Muhyiddin mau ngeles semacam itu. Tapi saya kuatkan lagi dengan pernyataan yang tertulis dalam kitab Tuhfatul Ahbab halaman 191. Teksnya saya tampilkan di layar dan penonton bisa ikut menyimaknya. Saya baca teksnya. Wakana yakulu waqa'ali syakku sodri wal uruju ila sama'i kama waqa'ali jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqat waqa'ali syakku sodri fi masjidi Ba'alawi wal uruju ila sama'i fi masjidil Hujairah. Artinya, dan beliau Habib Abdullah Al-Haddad ini pernah berkata, perkataannya gimana? Telah terjadi padaku pembelahan dada dan mi'raj atau naik ke langit sebagaimana yang terjadi pada kakekku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh telah terjadi padaku pembelahan dada di Masjid Ba'alawi serta mi'raj ke langit di Masjid Al-Hujairah. Ini pernyataan dalam kitab Tuhfatul Ahbab halaman 191 ini tidak bisa dielakkan lagi. Bahwa menurut kitab ini Habib Abdullah Al-Haddad ini mengaku dimi'rajkan ke langit seperti mi'rajnya Rasulullah. Begitu pula dibelah dadanya sebagaimana dibelah dadanya Rasulullah. Ini sangat jelas bahwa pernyataan dalam kitab Tuhfatul Ahbab halaman 191 ini mi'rajnya Habib Abdullah Al-Haddad ini tidak sekedar mi'raj birruh tetapi mi'raj birruh wal jasad sebagaimana mi'rajnya Rasulullah. Jadi tidak bisa mengelak lagi Muhyiddin. Jangan ngomong kalau mi'rajnya para wali-wali Ba'alawi itu mi'raj birruh, karena di kitab Tuhfatul Ahbab halaman 191 ini pernyataannya sangat jelas. Lihat teksnya. Waqo ali syakus sodri. Nah, di sini dadanya dibelah. Kata Habib Abdullah Al-Haddad. Wal uruju ila sama'i. Dan dimi'rajkan Allah sampai langit. Kama waqa'a lijadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah kan, sebagaimana mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mi'rajnya Habib Abdullah Al-Haddad ini sebagaimana mi'rajnya Rasulullah. Kalau mi'rajnya Rasulullah birruh wal jasad, ya berarti mi'rajnya Habib Abdullah Al-Haddad pun seperti mi'rajnya Rasulullah. Maka sangat pantas ketika Gus Abbas, pimpinan PWI LS Pusat, ini kemudian berani mengatakan bahwa jika memang benar Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan semacam itu, maka sungguh Habib Abdullah Al-Haddad itu kafir. Kenapa sampai Gus Abbas berani mengkafirkan? Padahal kata Muhyiddin tadi, ulama sedunia tidak ada yang berani mengkafirkan Habib Abdullah Al-Haddad. Jika kita orang yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, mari kita merujuk pada kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau mengutip pernyataan dari Al-Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Teksnya saya tampilkan di layar, kemudian saya baca. Wa min dzalika qaulul Qadhi Iyadin fi kitab Asy-Syifai naqta'u bi takfiri kulli man dana bi ghairi millatil islami aw waqafa fihim aw syaka aw sahaha madhhabahu
Wa in adharo ma'adzalikal islam wa taqadahu wa kadzalika naqta'u bi takfiri kulli man idda'a annahu yuha ilaihi wa illam yadda'in nubuwata au man idda'a annahu yadkhulul jannata wa ya'kulu min thimariha wa yu'aniku hura'iniha au annahu urija bihi ila samai au nahu dzalika minal muhalati fahadha kulluhu takdzibun lin nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu akhbaro annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun wa annaha la tudkhalu illa ba'dal ba'si wan nusyur. Artinya apa? Dan demikian pula kami memastikan kekafiran setiap orang yang mengaku bahwa ia diberikan wahyu kepadanya meskipun ia tidak mengaku sebagai nabi. Jadi orang yang mengaku diberi wahyu ini dihukumi kafir walaupun tidak mengaku menjadi nabi. Atau orang yang mengaku bahwa ia masuk ke surga dan memakan buah-buahannya serta memeluk bidadarinya, ini juga dihukumi kafir. Atau mengaku bahwa ia telah dimi'rajkan atau dinaikkan ke langit atau yang semisal itu dari hal-hal yang mustahil bagi orang biasa, sebab semua itu adalah bentuk mendustakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena surga ini tidak bisa dimasuki kecuali orang yang berserah diri atau orang muslim, dan surga ini tidak bisa dimasuki kecuali setelah hari kebangkitan, ya kan? Jadi surga tidak bisa dimasuki kecuali setelah hari kiamat, ya. Setelah hari kiamat, kemudian hari kebangkitan. Ya, perlu kita catat dan kita garis bawahi di sini dalam teks au annahu urija bihi ila samai. Nah, teks au annahu urija bihi ila samai. Jadi barang siapa yang berani mengaku dimi'rajkan oleh Allah ke langit, maka ini dihukumi kafir. Bahkan dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Mbah Hasyim Asy'ari itu mengatakan kafir secara nyata, dan kekafiran itu disepakati oleh keseluruhan ulama yang kompeten. Jadi sangat jelas. Kenapa sampai Gus Abbas kemudian berani mengkafirkan Habib Abdullah Al-Haddad? Jika memang benar-benar Habib Abdullah Al-Haddad itu ngaku Mi'raj sebagaimana Mi'rajnya Rasulullah. Dan ternyata memang dalam kitab Tuhfatul Ahbab halaman 191 itu ada teks yang mengatakan bahwa Habib Abdullah Al-Haddad itu dimi'rajkan oleh Allah sebagaimana Mi'rajnya Rasulullah. Jadi mi'rajnya itu seperti mi'raj Rasulullah. Pun dadanya dibelah sebagaimana dibelah dadanya Rasulullah. Ini sudah tidak bisa dielakkan lagi. Pernyataan semacam ini adalah pernyataan yang salah, sesat dan menyesatkan. Karena itu kitab Asy-Syifa, kemudian pendapat dari pengarang kitab Asy-Syifa itu dinukil oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mengatakan bahwa barang siapa yang berani mengaku dimi'rajkan oleh Allah ke langit, maka orang tersebut kafir. Jadi Gus Abbas Buntet mengkafirkan Habib Abdullah Al-Haddad gara-gara ngaku mi'raj sebagaimana mi'rajnya Rasulullah, ya berdasarkan sumber kitab Asy-Syifa yang kemudian teks yang terdapat dalam kitab Asy-Syifa itu dinukil oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Lah kalau Muhyiddin ini orang yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kemudian orang yang ada di organisasi Nahdlatul Ulama, ya silahkan cari kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, cari di halaman antara 13 sampai 15 karena beda cetakan, beda halaman. Ada yang di halaman 13, ada yang di halaman 15, atau di halaman yang lain lagi. Jadi tergantung cetakan mana.
Jadi ketika Muhyiddin tadi ngomong, ulama sedunia tidak ada yang berani mengkafirkan Habib Abdullah Al-Haddad, ternyata kitab Asy-Syifa itulah yang mengatakan. Memang tidak menuduh secara langsung kalau Habib Abdullah Al-Haddad itu kafir. Tetapi ketika pengakuan Habib Abdullah Al-Haddad yang ngaku dimi'rajkan oleh Allah sampai ke langit sebagaimana mi'rajnya Rasulullah dan dibelah dadanya sebagaimana dibelah dadanya Rasulullah, lah pengakuan semacam inilah langsung digarisbawahi bahwa orang tersebut adalah kafir. Dan ini yang ngomong ya kitab Asy-Syifa, yang ngomong adalah Al-Qadhi Iyad. Bahkan Hasyim Asy'ari itu dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan di situ kekafirannya disepakati oleh para ulama. Ya kata siapa? Kok Muhyiddin ngomong bahwa ulama sedunia tidak ada yang berani mengkafirkan? Nyatanya kitab Asy-Syifa mengkafirkan dan dikuatkan dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kekafiran itu disepakati oleh para ulama. Nah, Muhyiddin apakah mau ngeles? Nanti ngeles. Oh itu Habib Abdullah Al-Haddad mi'rajnya mi'raj biru. Lah mau ngeles mi'raj biru gimana? Wong dalam kitab Tuhfatul Ahbab yang tadi saya baca di halaman 191 itu nyata-nyata mi'raj seperti mi'rajnya Rasulullah. Apakah kemudian kitab Tuhfatul Ahbab yang bohong? Kalau mau ngeles. Ya kalau kitab Tuhfatul Ahbab disebut kitab yang bohong, ya berarti bisa ditarik kesimpulan kitab-kitab Balawi ya berarti seringkali memuat berita-berita yang bohong. Itu kalau Muhyiddin masih mau ngeles. Tapi Muhyiddin yang super ngotot dan super marah-marah, ini nampaknya bukan orang yang pengen mencari kebenaran. Karena ditunjukkan kebenaran apapun, dia paling nanti ya framing lagi dan framing lagi. Ya memang sudah karakter. Jadi tidak mau menerima kenyataan. Kenyataannya kan bahwa memang kitab Balawi lah yang mengatakan bahwa Habib Abdullah Al-Haddad itu mi'raj seperti mi'rajnya Rasulullah dan dibelah dadanya seperti dibelah dadanya Rasulullah. Lah kemudian kitab Asy-Syifa mengatakan barang siapa yang berani mengaku dimi'rajkan oleh Allah sampai ke langit, maka orang tersebut dihukumi kafir dan kekafirannya itu disepakati oleh ulama. Itu dikatakan oleh Hasyim Asy'ari dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mau ngeles apa lagi? Sudah terima saja kenyataan bahwa ajaran Balawi memang ajaran yang sesat dan menyesatkan. Jangan ngeles mi'rajnya mi'raj biru, wong tagnya saja nyata kok. Kama waqali jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti yang terjadi pada Rasulullah. Itu kurang apa coba? Tag yang sudah super jelas semacam itu, kemudian Muhyiddin sampai ngomong, oh Mukimat tidak bisa memahami isi kitab-kitab Balawi. Itu kurang paham gimana? Wong tagnya sudah sangat jelas. Pernyataannya semacam itu, bahwa Habib Abdullah Al-Haddad itu ngaku dimi'rajkan oleh Allah sampai ke langit. Dan mi'rajnya itu seperti mi'raj Rasulullah. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah pengakuan seperti mi'rajnya Rasulullah. Kalau mi'rajnya Rasulullah biru wal jasad, ya berarti mi'rajnya Habib Abdullah Al-Haddad ya biru wal jasad. Nah, yang mengaku semacam inilah yang kemudian disebut kafir dan kekafirannya sudah disepakati oleh para ulama. Masih tidak terima? Ya silahkan dibahas lagi kalau masih tidak terima. Sudah mau di framing dengan model apa lagi? Karena apa? Karena kebenaran ini sudah sangat jelas. Dan sebuah kesalahan mau di framing agar terlihat benar, ini ya terkesan lucu. Kalau masih mau ngotot dan masih mau ngeles bahwa Mukimat yang salah memahami. Jangan-jangan Muhyiddin ini sebenarnya paham
paham maksudnya, tapi pura-pura tidak paham. Demi apa? Ya demi membela Ba'alawi. Jadi model-model muhibin itu yang kebetulan paham kitab, ini sebenarnya bisa itu mengkaji kitab-kitab karya Ba'alawi yang sesat dan menyesatkan itu sebenarnya mampu. Tapi kenapa? Ya nggak mau. Karena apa? Ketika membaca kitab karya Ba'alawi akan malu sendiri. Akan banyak menemukan kesesatan-kesesatan. Sehingga yang ngeles nggak mau mencari. Itu ya. Jadi muhibin yang super ngotot dan super jelas sudah saya tunjukkan ibaratnya. Itu sudah sangat jelas dan sudah sangat runtut. Apa yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet itu tidak salah. Dan itu berdasarkan dari kitab Risalah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Mbah Hasyim Asy'ari, yang mana Mbah Hasyim Asy'ari menukil dari kitab As-Sifat yang ditulis oleh Iyad Al-Qadhi, Qadhi Iyad ya, Al-Qadhi Iyad. Jadi sangat jelas itu pernyataannya, orang yang mengaku Mi'raj itu dihukumi kafir. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Otak waras pasti paham, dan otak cerdas ini tidak akan ngeyel lagi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.